Asal-usul Danau Batur. Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan pantai dan kebudayaannya. Pulau ini juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik yang berada di pedalaman dan jauh dari pantai. Salah satu tempat yang menarik itu adalah Danau Batur. Danau Batur masuk ke dalam Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bali. Danau Batur merupakan danau kawah dari Danau Batur yang sampai saat ini masih aktif. Air Danau Batur berasal dari hujan yang tersalib Gunung Batur pada 20 September 2012 oleh UNESCO. Danau Batur ditetapkan sebagai Taman Mini atau Global Geopark Network. Di balik keindahan Danau Batur terdapat cerita mengenai asal-usulnya yang kisahnya masih dikenal secara turun-temurun hingga sekarang oleh masyarakat Bali. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Dalam cerita berikut ini, pada zaman dahulu hiduplah sepasang pemimpin yang kaya raya. Sayangnya pasangan pemimpin ini belum bisa menikah, namun mereka tidak putus asa. Sepanjang hari mereka berdoa agar diberi Kak Kanda, sudah lama kita menikah, tapi hingga saat ini belum juga memiliki anak. Tidak apa-apa Dindaku, jangan bersedih. Kita hanya bisa berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa agar segera diberi anak. Iya Kanda, saya akan selalu berdoa semoga Sang Hyang Widiwasa segera mengabulkan doa kita, dan kita akan segera memiliki anak. Iya Adinda, bersabar ya, jangan bersedih. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Sang Hyang Widiwasa mengabulkan doa mereka. Pasangan suami istri itu akhirnya akan memiliki anak. Kanda, akhirnya doa kita didengar oleh Sang Hyang Widiwasa. Aku hamil Kanda. Benarkah Dinda? Benar Kanda. Akhirnya kita akan memiliki anak. Terima kasih Sang Hyang Widiwasa, terima kasih sudah mendengar doa kami. Tidak lama berselang, akhirnya pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kebo Iwa itulah nama yang kemudian diberikan oleh orang tuanya. Meskipun masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat sekali makan. Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang. Seiring berjalannya waktu, serta jatah makannya yang sangat banyak, membuat Kebo Iwa cepat tumbuh menjadi manusia dewasa. Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tua Kebo Iwa mulai menipis. Bagaimana ini Kanda? Persediaan padi kita makin menipis. Sedangkan setiap hari, jatah makan Kebo Iwa makin banyak. Entahlah Dinda, Kanda pun bingung, apalagi sekarang desa kita sedang dilanda kekeringan, sehingga bisa menyebabkan gagal panen Dinda. Desa tersebut mengalami gagal panen, sementara di rumahnya sudah tidak ada lagi makanan, sehingga Kebo Iwa pun menghampiri rumah warga. Aku lapar sekali, aku minta makan. Makanan apa yang kalian punya? Maaf Kebo Iwa, tapi berasku sudah habis. Ya, maaf Kebo Iwa, kami sudah tidak ada makanan lagi. Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan, Kebo Iwa langsung marah. Hampir saja Kebo Iwa mengamuk, tapi tiba-tiba dia mendengar suara sapi. Wah, suara sapi. Di mana sapi itu? Hehehe. Akhirnya Kebo Iwa menemukan kandang sapi di belakang rumah warga desa yang berisi 3 ekor sapi. Wah, sapinya gemuk-gemuk juga. Cukup untuk mengganjal perutku hari ini. Jangan Kebo Iwa, kasihani kami, itu harta kami satu-satunya. Tolong kasihan kami. Tidak, saya lapar. Saya akan tetap makan sapi-sapi tersebut.
Warga desa yang ketakutan sudah tak berdaya lagi. Tidak tahu harus berkata apa lagi, hanya bisa diam melihat Kebo Iwa mengambil sapinya. 3 ekor sapi itu pun habis tak bersisa dan sudah berpindah ke perut Kebo Iwa. Nah, kalau perutku kenyang kan semuanya jadi beres. Hahaha. Meskipun Kebo Iwa suka membantu para warga desa, namun kebiasaannya yang suka marah-marah ketika lapar akhirnya pun mendatangkan ketakutan para penduduk. Dan warga desa pun menemui kepala desa. Kepala desa, meskipun Kebo Iwa sering membantu, tetapi sikapnya yang suka marah ketika tidak diberi makanan sangat membuat kami takut. Benar Kepala Desa, kita harus berbuat sesuatu. Belum lama ini Kebo Iwa memakan 3 ekor sapi saya, padahal hanya sapi-sapi tersebut yang saya punya untuk membajak sawah. Aku pun sebenarnya juga khawatir dengan masalah ini, tapi siapa yang berani menghadapi Kebo Iwa? Saya punya ide. Semua warga tolong kalian kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya ke rumah dan juga kumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak dan semuanya dikumpulkan di rumah. Untuk apa Pak Kepala Desa semua itu? Nanti kalian akan tahu. Baiklah. Beberapa hari kemudian, beberapa penduduk mengumpulkan makanannya banyak ke rumah kepala desa. Tidak hanya itu, para warga sudah mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Kepala Desa, sebenarnya untuk apa makanan sebanyak ini dan batu-batu kapur ini untuk apa? Tenang, aku punya rencana untuk mengatasi Kebo Iwa. Di suatu tempat terlihat Kebo Iwa yang sedang makan. Nyam 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 nyam. Waduh, aku masih lapar. Di mana lagi aku bisa dapat makanan? Kebo Iwa yang masih lapar itu didatangi kepala desa dan beberapa warga. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar. Itulah tujuan kami ke sini. Kami punya banyak makanan dan akan memberikan semuanya. Asalkan kamu bersedia membantu kami. Yang benar, asal ada makanan, aku siap membantu kalian. Memangnya apa yang bisa aku bantu? Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak. Kami harap kamu bisa membangunnya kembali. Itu karena kalian yang tidak memberi makanan yang cukup. Tenanglah Kebo Iwa, kami akan memberi makanan yang cukup banyak. Asalkan engkau membangun kembali rumah-rumah yang rusak tersebut. Baiklah, asalkan ada makanan, semuanya beres. Dan ada satu lagi, selama ini desa kita kekeringan sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya kami tidak bisa memberi makanan yang cukup untukmu. Terus aku harus gimana? Di dalam tanah masih banyak air. Kamu bisa membuat sumur dan menggali tanah yang dalam. Dengan adanya sumur, maka sawah-sawah tidak akan kekeringan. Sehingga kami bisa memberimu makanan yang cukup. Tenanglah, selama ada makanan yang banyak, Kebo Iwa siap membantu pembangunan di desa ini. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri. Rumah-rumah sudah selesai aku perbaiki, sekarang mana makanannya? Sabar dulu, jangan lupa membuat sumur di sana dengan kekuatanmu. Tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ya, baiklah, tidak masalah. Hei, kepala desa, untuk apa batu kapur sebanyak ini? Kami, warga kampung ingin membuat sebuah rumah besar. Untukmu tentunya membutuhkan banyak kapur kan?
Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu. Demi makanan yang banyak dan rumah besar, Kebo Iwa bekerja dengan semangat. Tanah lapang tersebut telah digali oleh Kebo Iwa dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat. Tak lama kemudian, air mulai keluar dari lubang yang dibuat oleh Kebo Iwa. Hei, lihatlah, air sudah keluar. Air yang keluar masih sedikit. Sawah yang kekeringan sangat luas. Kamu harus menggali lebih dalam lagi. Baiklah, kalau begitu. Kebo Iwa bekerja sangat giat sampai malam hingga keesokan paginya. Lubang yang dibuatnya sangat besar dan air keluar dengan melimpah. Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat Kebo Iwa. Sementara itu, para warga desa mendatangi Kebo Iwa sambil membawa makanan yang sangat banyak. Hai Kebo Iwa, istirahatlah dulu. Ini makanan yang kami janjikan untukmu. Daripada kamu capek-capek naik ke atas, kami lemparkan saja makanan ini ke bawah sana. Nah, begitu dong. Mana? Cepat kirim makanan itu. Kebo Iwa pun makan sangat lahap hingga makanan habis. Karena kekenyangan Kebo Iwa, pulang akhirnya mengantuk dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh air itu. Kebo Iwa yang tidur nyenyak itu tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Kepala desa pun meminta warga untuk melemparkan batu-batu kapur itu ke lubang sumur tersebut. Cepat lemparkan batu-batu kapur itu ke dalam lubang itu. Semuanya jangan sampai ada yang tersisa. Kepala desa dan warga desa melemparkan batu kapur ke dalam lubang tempat Kebo Iwa tertidur. Tidak lama kemudian lubang galian dibuat Kebo Iwa tertutup. Baru sedangkan air terus saja masih keluar. Kebo Iwa pun terbangun dan menyadari batu kapur yang sangat banyak telah menimpanya. Tidak lama kemudian Kebo Iwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang digalinya sendiri. Lubang yang dibuat Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau. Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi berpindah menjadi gunung di pinggir danau tersebut. Kemudian hari danau tersebut dikenal dengan Danau Batur. Sedangkan gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Batur. Demikianlah kisah asal-usul Danau Batur dan Gunung